Shalom semua, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Faibi, Tiffany, Sarah, Petra, dan Yuni. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempersembahkan satu video yang menyatakan tentang kebenaran Allah dan kebenaran Alkitab. Disimak baik-baik ya. Firman Allah atau yang kita kenal sebagai Alkitab adalah pernyataan khusus Allah yang diilhamkan sendiri oleh Allah kepada para penulisnya. Sehingga semua yang dikatakan atau dituliskan di dalam Alkitab ini adalah sepenuhnya benar dan sempurna. Melalui Alkitab, kita bisa mengenal Allah yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita juga mengenal diri kita sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah otoritas kitab suci. Otoritas kitab suci berarti semua kata dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Sehingga tidak menaati atau tidak percaya kepada firman Tuhan sama saja dengan tidak menaati dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita dapat melihat petikan dalam Perjanjian Lama yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan." Petikan tersebut menunjukkan bahwa semuanya itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari Alkitab. Yang pertama, untuk mengajar dari Alkitab adalah firman yang benar bisa mendatangkan hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan, membawa kita dari jalan yang sesat menuju jalan kebaikan. Yang ketiga, mendidik dalam kebenaran. Dengan adanya Alkitab, kita bisa mengetahui apa jalan yang harus kita lalui agar berkenan kepada Tuhan. Kekonsistenan Alkitab bisa kita lihat dari berbagai bukti yang ada di dalam Alkitab, di mana nubuatan yang ada digenapi setelah penulisnya itu meninggal. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24 sampai ayat ke-27, di mana Daniel menubuatkan bahwa Yesus akan datang sebagai penyelamat dan juga raja atas segala bangsa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Alkitab merupakan keseluruhan isi dari firman Allah, maka kita sebagai orang Kristen perlu untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membaca, merenungkan, dan juga menjadi pelaku firman yang hidup, serta hidup turut dengan kehendak dan aturan yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Mengenal Allah itu artinya kita tahu kehendak Allah, apa yang berkenan di hadapan Allah dan apa yang tidak. Mengenal Allah juga berarti kita tahu sifat, karakter, keinginan, serta ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah. Jadi, ketika kita mengenal Allah, itu artinya kita mempunyai hubungan pribadi yang akrab dengan Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah melalui firman-Nya, yaitu melalui Alkitab, melalui doa, serta melalui pujian dan penyembahan kita. Jika kita ngomong mengenai naga Allah, maka Alkitab sudah secara terbuka menuliskan pengenalan yang benar akan Allah sebagai Sang Pencipta yang kudus, di mana Allah ada pribadi yang sempurna dan kesempurnaannya itu tidak dapat ditambahkan ataupun dihilangkan oleh apapun. Allah juga adalah sumber dari segala sesuatu, di mana Allah tidak bergantung pada ciptaannya, tetapi ciptaanlah yang akan bergantung kepada Allah. Kita dapat mengetahui dan mengenal Allah melalui Alkitab. Atribut Allah adalah kesempurnaan dari esensi Allah yang dinyatakan melalui berbagai manifestasi historis, yang diantaranya incommunicable attribute adalah atribut khusus Allah yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Di antaranya ketidakterbatasan, kekekalan, kemahahadiran, dan kesatuan Allah. Dan yang kedua, communicable attribute adalah atribut Allah yang juga dipancarkan kepada ciptaannya sebagai gambar dari diri Allah sendiri. Di antaranya hikmat, kebaikan, kekudusan, dan keadilan Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakter Allah. Yang pertama, Allah itu adil, dia akan membenarkan yang benar dan akan menghukum yang salah. Dan yang kedua, Tuhan itu baik. Ini adalah suatu kebenaran yang tidak akan berubah, karena bisa dilihat pada Mazmur 34 ayat 9 dikatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang ketiga, Tuhan itu adalah kudus. Dia tidak tercela dan tidak tersumber dari dosa, dan dia adalah Tuhan yang sangat bersih. Nah, setelah kita mengetahui tentang natur, atribut, dan juga karakter Allah, kita juga perlu mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjaga hidup kita tetap kudus. Kemudian yang kedua, harus seimbang antara keadilan dan juga kasih yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga harus spread love kepada orang lain atau juga membagikan kasih dan juga kebaikan yang kita miliki. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga meminta maaf jika di video kami terdapat banyak kesalahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.